Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan Liga Premier League di pekan ke-6 antara Manchester City menghadapi Chelsea, atau Chelsea menghadapi Manchester City karena bertandang di Stamford Bridge, di mana kandang dari Manchester City. Kedua tim ini merupakan kandidat juara Liga Premier League musim 2021-2022 karena kedua tim ini memiliki konsistensi untuk meraih kemenangan demi kemenangan di Liga Premier League di pekan-pekan awal musim ini. Dan banyak prediksi dari para pandit-pandit bola bahwa kedua tim ini layak untuk menjadi kandidat Liga Premier League, juara Liga Premier League musim 2021-2022. Ya, kita tahu bahwa Manchester City dan Chelsea ini sudah sering ketemu di pekan kemarin atau di musim kemarin, di mana Chelsea berhasil mengalahkan 3 kali dari Manchester City. Di FA Cup semifinal, Chelsea mengalahkan Manchester City. Di Liga Inggris, Chelsea mengalahkan Manchester City. Bahkan di final Liga Champions, Chelsea mengalahkan Manchester City. Tentunya Pep Guardiola sadar apa yang menjadi kelemahan sehingga dia dan timnya kalah pada saat ketiga pertandingan tersebut. Nah, ketika kita melihat di pekan ke-6 ini, kita melihat Chelsea bermain berbeda dengan pertemuan terakhir di final Liga Champions, di mana mereka sebelumnya di final Liga Champions dia menggunakan 3-4-3, tapi di pertandingan kali ini dia menggunakan 3-5-2, di mana Timo Werner menjadi ujung tombak di sini. Timo Werner dan Romelu Lukaku menjadi ujung tombak untuk Chelsea. Sedangkan City tetap mengendalikan 4-3-3-nya. Sekarang berbeda dengan final Liga Champions. Sekarang menggunakan DM murni, defensive midfielder yang murni. Perbedaan dari Liga Champions dengan pertandingan kali ini adalah Chelsea menerapkan gaya bermain memperbanyak lini tengah, sedangkan City memperkuat dengan defensive midfielder murni, yaitu seorang Rodri. Sisanya sama strateginya seperti pertandingan di final Liga Champions musim lalu. Ya, kalau kita bicara Thomas Tuchel dan seorang Pep Guardiola, tentu kedua pelatih ini memiliki cara bagaimana mematahkan serangan dari kubu lawan. Mereka memiliki kemampuan yang hebat ketika diterapkan pada proses bertahan ke menyerang maupun menyerang dan bertahan. Jadi kedua pelatih ini sangat available untuk menciptakan banyak peluang dan menghasilkan banyak gol. Sekali lagi, pertandingan Chelsea dan City ini merupakan pertandingan yang sangat menentukan untuk klasemen di pekan ke-6 Liga Inggris 2021-2022. Ya, kita tahu Chelsea 3-5-2. Seperti yang diprediksi, ketika bermain 3-5-2, otomatis dia akan menunggu bola, lebih menunggu agak ke dalam dan melakukan counter attack. Berbeda dengan City dengan 4-3-3-nya dengan sayap seorang Gabriel Jesus dan Jack Grealish dengan Porsche-nya seorang Phil Foden. Tentunya dia lebih banyak menguasai bola, apalagi Bernardo Silva, Rodri dan Kevin De Bruyne menjadi motor serangan di lini tengah. Kita sudah memprediksi sejak starting line up dibagikan bahwa ini akan permainan dikuasai oleh City dan Chelsea akan menunggu dan melakukan counter attack. Ternyata benar, sejak peluit babak pertama dimulai, Manchester City langsung mengepung pertahanan dari Chelsea. Dan Chelsea sekali lagi menunggu sehingga melakukan counter attack seperti yang mereka terapkan ketika pertandingan melawan tim yang notabene menguasai bola. Nah, kalau kita bicara terkait masalah penyerangan City di babak pertama itu sangat menguasai bola. Hal ini terbukti bahwa City mendapatkan 8 corner kick, sedangkan Chelsea mendapatkan 1 corner kick. Ditambah lagi shoot off targetnya City lebih banyak daripada Chelsea di babak pertama, walaupun keduanya sama-sama tidak mendapatkan shoot on target. Nah, tentunya kedua pelatih ini
jelas memiliki kapasitas untuk menerapkan gaya defensif dari keduanya sangat kuat. Apalagi di Chelsea, banyak tendangan-tendangan dari Manchester City mampu dipatahkan, bahkan mampu di-clearance, bahkan melebar jauh ke tinggi, ke angkasa, bahasanya gitu ya. Tapi akan tetapi dari Manchester City dengan gaya bermain yang taktik 1-2 passing, ini membuat para pemain lebih enjoy untuk menguasai bola dan lebih enjoy untuk menciptakan banyak peluang. Nah, terbukti setelah babak pertama selesai, babak kedua pun dimulai. Peluang di babak kedua dari Manchester City dan Chelsea lebih banyak dari Manchester City. Sekali lagi, Manchester City itu mampu mengurung pertahanan dari Chelsea. Chelsea kalau bertahan itu seperti dom, di mana ketika bola berada di sisi kiri ada 3 pemain yang mengcover. Jadi 3 pemain dari Chelsea mengcover seorang pemain yang sedang membawa bola. Begitu pula ketika bola di kanan di cover oleh 3 pemain, sehingga terasa sulit untuk Manchester City menerapkan gaya 1-2 passing di babak kedua. Akan tetapi Pep Guardiola pintar dengan menaruh false nine, sehingga Chelsea bingung untuk siapa yang akan dijaga dari Manchester City, karena Phil Foden turun, Kevin De Bruyne turun, Bernardo Silva apalagi mengacak-ngacak di lini tengah. Tentunya ini membuat Manchester City lebih dikdaya untuk mendapatkan banyak peluang, dan semuanya ini mampu dijawab oleh sebuah gol yang deflected dari Gabriel Jesus, di mana dari sepak pojok Kevin De Bruyne mampu memberikan umpan kepada seorang Joao Cancelo. Joao Cancelo menendang bola dari lini tengah, akan tetapi mampu terblokir oleh Gabriel Jesus, dan tidak sengaja langsung Gabriel Jesus membuat tendangan namun deflected dan akhirnya gol. Ya, walaupun deflected, akan tetapi gol tetaplah gol, merupakan kemenangan untuk Manchester City di pertandingan yang sangat penting ini, karena Manchester City di pekan selanjutnya di Liga Inggris akan ketemu Liverpool. Maka dari itu pertandingan ini, kemenangan ini sangat-sangat dibutuhkan oleh Manchester City. Ya, selain itu Manchester City banyak menghadapi peluang setelah gol, di mana umpan silang dari Jack Grealish tidak mampu dimanfaatkan oleh seorang Gabriel Jesus, sehingga memolor-molorkan waktu, akan tetapi tidak menciptakan gol. Sekali lagi, selain itu Manchester City juga menerima umpan terupas dari Phil Foden menuju Jack Grealish, namun sekali lagi mampu dipatahkan oleh Mendy, kiper dari Chelsea, sehingga skor 1-0 tetap bertahan sampai menit terakhir. Nah, sebagai catatan di sini adalah gaya permainan Manchester City harus mengandalkan umpan 1-2 dan defensive midfielder yang sangat kuat untuk menjaga agar lini tengah tetap terjaga keseimbangannya antara bertahan dan menyerang. Selain itu, saya mengasih kredit poin kepada Bernardo Silva. Walaupun dia kecil, tapi dia menjelajah lini tengah sangat dalam. Di mana-mana dia selalu ada, membangun serangan, bahkan bertahan, bahkan dia melakukan 2 clearance di dalam kotak penalti dari Manchester City. Ini menandakan bahwa Bernardo Silva daya jelajah untuk pertandingan ini sangat-sangat atraktif. Terlebih lagi dia mampu berduel dan mampu melakukan pemotongan bola dari kubu lawan. Ini sangat bagus sekali untuk kedepannya dari Manchester City agar lebih pede dan terlebih lagi menguasai pertandingan dan menghasilkan banyak kemenangan. Selamat untuk Manchester City karena mampu mengalahkan Chelsea dan masuk ke peringkat kedua sekarang, posisi klasemen sementara, dan semoga Manchester City di pekan ke depan menghadapi Liverpool akan memainkan permainan yang sangat atraktif. Selain itu, kita tunggu di tengah pekan di mana Manchester City menghadapi Paris Saint-Germain di Liga Champions. See you.